Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semuanya hadir. Dan apakah sudah sarapan? Bagaimana kabarnya? Baik? Atau ada yang sakit? Ya, tidak ada yang sakit ya. Sekarang ibu absen dulu ya kehadirannya. Yang pertama Abdul hadir. Hadir ya Abdul ya. Yang kedua Rina. Rina hadir? Ya, hadir. Yang ketiga Rian. Rian hadir, Nak? Ya. Juni hadir? Hadir ya. Selanjutnya Tika hadir? Hadir. Rian hadir, Nak? Ya, hadir ya. Berarti pada hari ini semuanya hadir ya. Ya. Sekarang kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah kita berdoa, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, untuk lebih semangat belajarnya ya, Nak. Ya, kita menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila ya. Oke. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya nantinya ya. Ya. Ya, silahkan pada ketua kelas untuk memimpin lagunya ya anak-anak, dan diikuti oleh teman-temannya yang lain ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang bertema interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pada pembelajaran 2 ya, silakan dibuka bukunya kembali dan ibu akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang lingkungan secara umum yang diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu yang di luar individu merupakan sistem yang kompleks ya, yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain dengan lingkungan itu sendiri ya. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad jernih. Komponen biotik terdiri atas benda-benda, benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya matahari ya, dan sebagainya. Dan setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi ini akan terjadi antara komponen biotik dan abiotik serta antara komponen biotik dan abiotik ini berinteraksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Dapat terjadi melalui
rangkaian peristiwa makanan dan dimakan atau rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk melalui bentuk ya. Ibu akan tuliskan contohnya ya. Ini adalah piramida interaksi ya, seperti ini ya. Yang paling atas di piramida ini adalah elang, yang kedua ular, yang ketiga kelinci, tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan ular ya. Dan ular itu dimakan elang. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya terjadi melalui rangkaian peristiwa makanan yang dimakan rantai makanan, seperti pohon dimakan ular dan ular akan dimakan oleh ayam. Ayam akan dimakan belalang. Tumbuhan juga dimakan belalang dan ular ya. Kemudian tikus akan dimakan ular, juga ular akan dimakan ular. Hampir sama ya dengan piramida. Dan manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia dan proses alam yang menyebabkan kualitas tumbuhan menjadi kurang baik ya, atau tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Itu piramidanya tadi ya. Ibu akan menjelaskan macam-macam, yaitu simbiosis ya. Simbiosis. Macam-macam simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah jamur dan akar pohon pinus ya. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam, mineral, dan air lebih banyak. Itu ya. Selanjutnya simbiosis komensialisme, yaitu adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga ya. Simbiosis paratisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Ya, ini yang sering terjadi ya. Kutu rambut biasanya banyak sekali ditemukan pada anak-anak usia di bawah 5 tahun atau lebih ya. Karena kadar asam pada rambut pada anak-anak lebih asam, sehingga kutu itu sangat suka berkembang biak pada anak-anak karena asam yang pada kulit rambut itu menyebabkan kutu rambut suka berteduh mungkin ya. Selanjutnya peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu autotrop dan heterotrop. Berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3 bagian ya, yaitu contohnya pada kuda, pada beruang, dan kadal ya. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Ibu akan menjelaskan. Untuk yang lainnya, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas pada tabel, yaitu tentang tuliskan rantai makanan yang ditunjukkan di buku ya, ada di buku kalian masing-masing ya. Itu menyusun rantai makanan, bentuk interaksinya, kemudian keterangan dari produsen, konsumennya, dan menguraikan.
Oke. Ya, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpul ya kalau sudah selesai. Kumpulkan dengan ibu dan nanti kita akan presentasikan ke depan hasilnya ya. Oke. Oke ya, setelah tadi ibu suruh mengerjakan tugas, sudah selesai mengerjakan tugasnya ya. Oke, ibu akan menjelaskan dari hasil diskusi kalian dan presentasi tadi. Ya, selanjutnya itu yang pertama ya, contoh tumbuhan seperti tikus, elang, dan pengurai ya di sini ya. Ya. Dari sini kita dapat melihat yaitu bentuk interaksinya, produsennya, konsumennya, dan penguraiannya. Produsennya sebagai yaitu tumbuhan, di sini tumbuhan ya. Produsennya tumbuhan, konsumennya tikus yang pemakan. Ya, pemakan. Tikus dan elang. Ya, tikus dan elang itu adalah produsen. Maaf, salah ya, ibu salah. Konsumen. Tikus dan elang adalah konsumen. Penguraiannya jamur. Ya. Oke, selesai ya. Ya. Baik, itulah tadi. Sekarang kita setelah selesai, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dan ibu ingin tugas yang masih ada di buku itu dikerjakan di rumah ya. Untuk minggu depan. Sekarang simpan bukunya dan rapikan. Kita akan selesai. Tutup bukunya. Oke, rapikan bukunya kembali ke dalam tasnya. Setelah itu kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Ya. Untuk minggu depannya jangan lupa pembelajaran dan tugasnya ya minggu depan. Ya. Selanjutnya kita baiklah anak-anak, setelah merapikan buku ke dalam tasnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan ya.